Ya, halo anak-anak, selamat pagi. Jadi, ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran kita di tematik ya. Sekarang kita belajar tema 6, yaitu tema 6-nya yaitu menuju masyarakat sejahtera. Untuk subtema 1, karena kita belajar pembelajaran 1 pertemuan pertama, subtema 1 itu mengatakan bahwa ini masyarakat, subtema satunya yaitu masyarakat peduli lingkungan. Oke, kita masuk pembelajaran 1. Oke, di sini anakku perhatikan, di sini ada gambar yang menunjukkan orang yang sedang membersihkan, yang peduli terhadap lingkungan. Ada yang mengangkat sampah, ada anak-anak yang memungut sampah, ada yang membawa, ada yang menyapu, dan lain sebagainya. Mereka membagi tugas dalam membersihkan lingkungan di sekitar mereka. Karena ini berbicara tentang menuju masyarakat sejahtera. Makanya kita akan fokus di tema ini, fokus berbicara tentang kehidupan masyarakat ya dalam lingkungannya. Oke, kita masuk ke bawah, kita buka. Oke. Jadi di sini kalau kita perhatikan di gambar ini ada beberapa orang dewasa, anak-anak, itu mereka saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungannya. Oke, kalau di sini bacaannya dibuka halaman satunya, di halaman 1 itu berbicara, apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah menjadi masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Oke, kita next ke halaman 2. Anakku bisa buka bukunya di tema 6-nya di halaman 2. Di sini ada seorang anak yang mengatakan, lingkungan memengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Oke. Jadi di sini gambar ini kita disuruh mengamati ya. Anakku perhatikan, buka bukunya halaman 2. Jadi di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Oke, saya perbesar, Bapak perbesar. Oke, untuk yang gambar pertama ini, di sini terlihat orang yang bergotong royong membersihkan selokan ya, membersihkan selokan dari sampah agar ini tujuannya supaya lingkungan pada saat hujan itu airnya bisa lancar ya, dan tidak tergenang di satu tempat. Makanya mereka ini bekerja sama. Kalau perhatikan gambarnya ini, mereka ini bekerja sama. Ini ada anak-anak dan orang dewasa ya, mereka saling mengisi satu sama lain. Oke, kita next gambar yang kedua. Di gambar ini kalau kita lihat jelas, di sini ada kegiatan bapak-bapak yang sedang melakukan kegiatan tanam pohon ya. Perhatikan di sini, mereka sedang menanam pohon. Di pinggir jalan ya, ini merupakan bentuk dari kepedulian terhadap lingkungan. Oke, next. Kita ke bawah. Di sini gambar ketiga ini sudah jelas ya, gambar ada tulisan tempat pembayaran pajak. Di sini orang-orang di sini terlihat mereka ini dalam kehidupan masyarakatnya itu mereka antri ya, taat pada antri. Makanya anakku di sini harus juga mengikuti pola yang seperti ini ya, hidup antri ya, budayakan antri. Oke, selanjutnya gambar yang keempat. Ini merupakan kegiatan jaga malam atau pos ronda. Ini ada kegiatan bapak-bapak yang dilakukan bapak-bapak. Mereka ini biasa piket ya untuk menjaga lingkungan, supaya lingkungan mereka itu, lingkungan tempat tinggalnya itu aman dari kasus-kasus pencurian dan lain sebagainya. Oke, kita next gambar halaman ketiga. Di sini ada pertanyaan, kalian diskusi, bisa kalian jawab di bukunya ya. Mungkin tugasnya bisa kalian tulis di buku catatanmu atau buku tugas. Kamu tulis ini soalnya, nomor 1, apa saja kegiatan masyarakat yang ditujukan pada gambar di atas. Bapak sudah jelaskan di atas tadi ya, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan kemudian di sini
mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar itu, dan nomor 3, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kamu tulis di buku catatanmu atau buku tugasmu supaya kamu lebih paham ya. Itu mungkin tugas pertama yang Bapak kasih untuk anakku semua. Jadi tugasnya untuk hari ini kalian cuma jawab pertanyaan ini. Saya kira pertanyaan ini Bapak sudah jawab di gambar sebelumnya karena ini berkaitan dengan gambar, dan di sini kalian disuruh per kelompok, tapi karena situasi dan kondisi yang sekarang ini masih pandemi, jadi anakku bisa berdiskusi dengan orang tua atau kakaknya di rumah. Kalian bisa berdiskusi di rumahnya ya, atau orang yang bisa anakku diskusikan di rumah. Oke, di sini ada pertanyaannya, kalian bisa tulis ya. Semakin kalian banyak membaca, semakin banyak menulis informasi yang kamu dapatkan, itu semakin kamu itu lebih banyak pengetahuanmu semakin luas. Oke, itu untuk tugasnya ya. Tugasnya cuma satu untuk hari ini. Oke, kita next ke bawah. Kalau kita baca di sini, sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Ini berbicara semuanya terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah yang sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Jadi itu ada kepedulian lingkungan, kepedulian dirimu terhadap lingkungan. Jadi itu merupakan contoh-contoh kecil. Misalnya kamu di rumah, karena kamu sekarang ini lebih banyak kegiatannya di rumah, ya harus itu mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tua. Jangan membantah. Kalau misalnya disuruh ya, kalau bisa langsung kita laksanakan ya, jangan membantah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Itu tadi, memaknainya yaitu dengan cara mematuhi dengan kegiatan membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan kemerdekaan. Jadi itu ya, anak perhatikan. Di sini ada kegiatan membaca. Di bukumu di halaman 4 kamu bisa baca ya tentang makna proklamasi. Kamu bisa baca satu persatu tentang makna proklamasi di buku cetakmu yang Bapak sudah bagikan tadi. Oke, di sini tentang proklamasi. Saya kira kalian sudah tahu itu proklamasi ya. Proklamasi itu merupakan kegiatan nih. Kalau kita artikan ini berasal dari kata proklamasi, itu yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Oke, untuk selanjutnya yang ini bacaan ini kalian bisa baca sendiri tentang makna proklamasi itu sendiri. Di sini ada judul teksnya dan lain sebagainya. Di sini ada yang di garis latar merah ini, merah apa ya? Merah tua atau ya merah muda yang samar-samar. Di sini ada bacaannya. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut sebagai kata kunci. Wah, ini kata kunci ya. Tadi bacaan kita ini, kalau bacaan tadi ini yang anakku bisa baca, ini selalu membahas tentang proklamasi. Kata kuncinya di sini adalah proklamasi. Walaupun judulnya makna proklamasi bahasa Indonesia, tapi kata kuncinya adalah proklamasi. Karena sering ada katakan di dalam, selalu ada kata proklamasi di dalamnya. Di sini ada garis ya, itu merupakan kata kunci. Jadi itu untuk pertemuan kita pembelajaran 1. Untuk tugasnya yang tadi anakku bisa kerjakan yang ini tadi ya, 4 ini kalian bisa kerjakan di bukumu. Mungkin kalau ada yang sudah selesai, kalau ada sempat
bisa fotokan Bapak dan saya mau lihat jawabannya ya. Tulis namanya dan di buku tugasnya ya, di buku tugasnya kamu tulis soalnya, kemudian jawab. Tulis namamu ya. Jadi itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Atas perhatian anakku, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you, bye bye.